Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Kembali lagi di channel Fanalan Movie. Kali ini kita bakal mereview sebuah film science fiction horror yang dirilis tahun 2019 berjudul The Honeymoon Phase. Film ini akan menceritakan tentang sebuah eksperimen yang dilakukan kepada sepasang suami istri bernama Eve dan Tom. Mereka akan dijadikan objek penelitian di sebuah laboratorium yang dinamai dengan Millennium Project. Mereka akan ditempatkan di sebuah rumah yang terisolasi dari manapun. Dan selama mereka hidup bersama di situ, akan dilihat apakah rumah tangga pasangan suami istri ini bisa bertahan atau malah gagal selama fase bulan madunya. Mereka yang berhasil melewati eksperimen ini akan mendapatkan hadiah sebesar 50.000 US dollar. Eve dan Tom yang merupakan pasangan muda dengan ekonomi sulit sangat antusias dan yakin bisa menyelesaikan eksperimen ini. Apakah mereka akan berhasil dan apakah benar eksperimen ini hanya sebuah penelitian pasangan suami istri atau ada rahasia besar yang disembunyikan? Yaudah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Tom yang mengatakan bahwa istrinya bunuh diri di hari pernikahan mereka. Lalu scene berpindah ke beberapa waktu sebelumnya, memperlihatkan Tom dan Eve, pasangan muda yang mendapatkan informasi tentang Millennium Project. Sedikit penjelasan, Millennium Project adalah eksperimen untuk peneliti pasangan muda di fase bulan madu mereka. Seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa tujuan penelitian ini untuk melihat apakah pasangan muda mampu mempertahankan hubungannya selama mereka di fasilitas ini nanti atau malah gagal. Nah, Eve dan Tom merupakan pasangan muda yang belum menikah namun berpura-pura sudah menikah dan ingin mengikuti eksperimen ini. Mereka berharap bisa menyelesaikan eksperimen ini dan berhasil mendapatkan hadiah sebesar 50.000 US dollar. Awalnya sih Tom ragu untuk ikut eksperimen ini karena ini sangat aneh menurutnya ya. Tapi ya karena ekonomi sulit tapi gaya elit, ditambah lagi si Tom ini adalah seorang penulis yang termasuk penulis gagal, belum ada tulisan yang berhasil. Ya dia akhirnya mau ikut eksperimen ini. Lalu mereka diwawancarai oleh si dokter. Nah, karena namanya nggak disebutkan, kita sebut saja namanya Santoso. Mereka diuji dulu di sini melalui tahap wawancara maupun kesehatan. Setelah dari situ, para peserta disuruh menunggu dulu di sebuah ruangan. Di sini Tom terlihat sangat gelisah dan takut. Lalu di sini mereka berdua membuat kata kunci atau kata sandi. Nah, kata kuncinya adalah 9/23 yang merupakan tanggal mereka jadian. Nah, kata sandi itu menjadi kode rahasia mereka nanti. Jika nantinya di eksperimen mereka alami sudah mulai tidak masuk akal, maka harus berhenti. Dan mereka berdua pun setuju. Sebelum dipindahkan ke fasilitas itu, mereka dipisahkan menjadi beberapa bagian dan diawasi oleh dokter mereka masing-masing. Lalu di sini terlihat si Eve disuntik oleh dokter Santoso. Kemudian Eve terbangun dan sudah berada di sebuah rumah bersama Tom. Nah, tampaknya mereka sudah berada di fasilitas eksperimen ini. Di sini mereka ditempatkan di sebuah rumah dengan dilengkapi fasilitas yang sangat lengkap. Rumah sangat nyaman, ada TV, kulkas, kamar mandi, bathtub, dapur, pokoknya lengkap lah semua di sini. Ada Netflix juga buat chill ya kan. Nah, jika butuh apapun mereka hanya tinggal mengatakannya, maka barang itu akan langsung keluar dari tabung ini. Selama di sini mereka akan diawasi melalui CCTV dan juga akan diawasi oleh dokter pengawas melalui virtual hologram seperti ini. Mereka wajib melaporkan apapun setiap paginya ke dokter pengawas. Jika butuh apapun mereka bisa menghubungi dokter pengawas melalui alat ini. Tapi yang anehnya di sini tidak ada sinyal seluler. Dan karena mereka sudah merasa sangat dilengkapi di rumah ini, jadi tidak begitu memperdulikannya ya. Ya, setelah dari situ mereka pun menikmati bulan madu mereka di sini, menghabiskan waktu bersama dan bercocok tanam tentunya, serta melakukan aktivitas pada umumnya. Hari-hari mereka lewati dan semua berjalan normal. Hingga suatu malam Eve mengajak Tom untuk memakan kue coklat. Nah, ini nggak kue coklat biasa ya, ada bahan narkoba di dalamnya. Kue itu sempat dibawa oleh Eve sebelum sampai ke sini tadi. Jadi ya karena udah dibawa, mereka pun ngefly bareng dulu di sini. Setelah mengkonsumsi kue itu, mereka pun jadi ngefly dan tertawa bersama. Mereka bermain peta umpet di malam itu. Lalu tiba-tiba saat mereka bermain peta umpet, si Eve mendengar suara perempuan berteriak dari luar rumah. Ternyata itu adalah peserta lain yang terlihat sangat panik seperti dikejar-kejar seseorang. Eve di sini berusaha memanggil Tom dan meminta pertolongan ke arah CCTV, tapi tidak ada respon sama sekali. Lalu suami dari wanita itu datang dan langsung membunuhnya, kemudian pergi dari situ. Eve yang melihat itu sangat shock dan panik. Kemudian Tom pun datang dan menenangkan Eve, namun dia tidak melihat apapun di luar. Eve melaporkan ke si dokter Santoso tentang kejadian tadi malam.
Tapi di sini si dokter tidak percaya dan saat CCTV diputar ulang, terlihat tidak ada apa-apa di luar rumah. Sangat aneh sekali. Hanya ada F yang panik sendirian di situ. Kemudian Tom di sini memberitahu bahwa mereka semalam mengkonsumsi narkoboy. Jadi di sini si dokter menganggap F itu berhalusinasi ya, karena mengkonsumsi obat-obat yang mungkin memicu halusinasinya. Setelah dari situ F mulai berubah. Dia mulai gusar dan gelisah, apalagi saat Tom tidak percaya dengan apa yang dikatakan tentang wanita yang dibunuh di depan matanya. Di suatu malam F mendengar sebuah suara samar-samar yang mengatakan jangan percaya pada Tom. Nah, karena penasaran dengan suara itu, F tanpa diketahui Tom menghubungi dokter pengawasnya. Di sini F bertanya ke dokter pengawas kenapa dia berkata untuk tidak percaya pada Tom. Nah, belum sempat dokter pengawas itu menjelaskan, panggilan itu sudah terputus. Setelah dari situ dia pun mulai curiga pada Tom. Di sini dia menceritakan pada Tom bahwasanya dokter pengawas menyuruhnya untuk tidak percaya pada dirinya. Lalu di sini Tom meyakinkan F bahwa dia jangan percaya dan terpengaruh oleh ucapan mereka. Itu semua hanyalah untuk menguji mereka selama eksperimen ini. Dia meminta F untuk tetap percaya pada Tom karena dia sangat mencintai F. Nah, setelah dari situ F pun mulai kembali membangun kepercayaannya pada Tom dan tidak memperdulikan kata-kata dari dokter pengawas itu. Beberapa hari pun mereka lalui lagi. Dan di malam ini F mengajak Tom untuk bercocok tanam lagi dengannya. Oh yeah. Nah, di saat Tom mencium F, dia merasakan ada yang berbeda dari Tom. Dia merasa Tom menciumnya tidak seperti biasanya. Nah, yang lebih parahnya Tom di sini bersikap kasar pada F. Setelah kejadian itu F pun semakin berubah meski Tom berusaha meyakinkannya. Di sini F tidak percaya lagi pada Tom. Hingga suatu malam terlihat F melubangi dindingnya. Nah, dari lubang itu F menyadari bahwa mereka langsung terhubung ke dalam laboratorium di sini. Mereka selama ini tidak berpindah, yang artinya rumah ini berada di dalam laboratorium. Setelah dari situ, F menemukan Tom tertangkap basah sedang menghubungi dokter pengawas. F marah padanya padahal dia yang menyuruh untuk tidak percaya pada dokter pengawas itu. Tapi di sini dia malah menghubungi tanpa diketahui dirinya. Di situ F juga sangat marah apalagi saat tahu dia akan diberikan obat penenang untuk mengurangi kecemasannya. Lalu Tom di sini meminta maaf karena dia bingung menyikapi sikap F sekarang yang sangat dingin padanya. Setelah dari situ mereka pun tidur. Nah, F terbangun dan menyadari dirinya sekarang hamil. Di sini dia sangat panik dan sebenarnya tidak menginginkan anak itu. Mendengar hal itu, Tom di sini marah dengan sikap F barusan. Bagaimanapun itu anaknya dan dia harus membiarkan anak itu hidup. Singkat cerita, di hari ke-25 mereka di fasilitas itu. F menghubungi dokter pengawasnya dan merasa ada yang aneh. Dia baru 25 hari di sini tapi ukuran perutnya sudah seperti hamil 6 bulan. Dia bertanya tentang eksperimen apa sebenarnya yang mereka lakukan di sini. Si dokter pengawas ini tidak bisa menjelaskan banyak hal, tapi dia hanya mengatakan satu hal bahwa dia sedang dipermainkan oleh Tom. Dia mulai kepikiran dengan kata-kata tadi. Jadi F melihat catatannya si Tom. Di sini dia sangat kaget saat membaca bahwa Tom selama ini tidak melanjutkan tulisannya. Di sini Tom malah menulis calon nama-nama anak yang akan diberikan pada bayi ini nanti. F mulai curiga pada Tom sebenarnya. Lalu dia menemui Tom dan marah padanya karena merasa dia tidak bertanggung jawab melakukan pekerjaannya yaitu menulis. Tom pun kemudian meminta maaf namun percuma saja. Nah, saat di kamar mandi secara tidak sengaja F melihat bungkusan obat yang sepertinya obat itu untuk memperkuat kandungan di perut F selama ini. Namun dia tidak tahu sama sekali akan hal itu. Lalu F memancing Tom untuk minum bersamanya di bathtub kamar mandi. Di sini F membuat sebuah permainan bersama Tom, yang dimana secara tidak sadar Tom malah mengakui bahwa dia memang memberi obat tadi ke F. Tom mengakui itu karena dia benar-benar ingin membangun sebuah keluarga. Lalu F mengucapkan kata sandi mereka yaitu 9/23. Si Tom malah bingung dan tidak tahu apa-apa. Nah, dari situ F langsung sadar itu bukanlah si Tom, karena hanya mereka berdua yang tahu kata sandi itu. Tapi di sini F tetap bersikap santai aja ya, hingga di malam harinya saat Tom akan bercocok tanam dengan dirinya. F langsung menyabet tangannya hingga berdarah. Kemudian F berlari ke kamar mandi. Dia langsung berusaha membunuh bayi yang ada dalam perutnya dengan catukan rambut. Anjir, serem kali cok. Tom yang melihat hal itu langsung menobrak kaca dan melepaskan alat itu. Karena catokan itu dilempar ke air, jadi listrik di rumah itu padam. Nah, di saat listriknya padam, Tom mengancam F untuk tidak membunuh bayinya. Setelah listrik ini nanti menyala, dia harus berpura-pura menjadi istri yang baik dengan tujuan agar eksperimen ini berhasil. Jika dia tidak melakukan itu, dia mengancam akan membunuh F. Tak lama kemudian listrik pun menyala dan F mengikuti kata-katanya si Tom dan berpura-pura meminta maaf. Keesokan paginya, si Dr. Santoso menghubungi mereka dan bertanya kondisi mereka sekarang. Ya, karena ancaman dari Tom, jadi F mengatakan tidak terjadi apa-apa, mereka baik-baik saja. Namun yang anehnya, yang berkonsultasi dengan mereka adalah Dr. Santoso bukan dokter pengawas. Dia mengatakan dokter pengawas sudah dipecat dan sekarang dialah yang akan mengawasi mereka di sini.
Setelah dari situ di malam harinya, Tom mengajak F untuk makan malam bersamanya. Meski terlihat F sangat tertekan dalam hatinya, tapi dia berusaha bersikap tenang di sini. Lalu saat Tom mengajak F untuk berdansa dengannya, F mengambil garpu dan menikam Tom berkali-kali di bagian perutnya. Tom kemudian terkapar dan F langsung berlari ke arah kamarnya. Kemudian dia menghancurkan dinding kamar itu dan keluar. Ternyata itu adalah pintu keluar yang terhubung langsung ke laboratorium mereka. F kemudian berlari dan melihat banyak sekali ruangan-ruangan yang mencurigakan. Kemudian dia masuk ke sebuah ruangan dan melihat ada banyak sekali kloningan dari dokter pengawas yang tadi. Nah, di sini ketahuanlah eksperimen ini bertujuan untuk mengkloning manusia secara sempurna. Jadi pasangan-pasangan yang mereka jadikan objek hanya untuk uji coba dalam menyempurnakan eksperimen dokter Santoso ini. Nah, biar nggak bingung ya, si dokter pengawas ini yang terbaring ini adalah istrinya si dokter Santoso. Tapi ternyata sudah lama meninggal. Jadi ini adalah kloningan. Dia mengkloning istrinya namun masih belum sempurna karena untuk mengembalikan ingatan ke otak diperlukan beberapa kali percobaan. Jadi dia menggunakan pasangan-pasangan muda dalam percobaan-percobaan itu, termasuk si F dan Tom. Jadi Tom yang bersama F selama ini adalah kloningan. Ingatan Tom yang asli ditransfer ke dalam Tom yang kloningan, atau Tom yang KW lah kita bilang. Nah, sekarang dia sudah berhasil mentransfer ingatan Tom yang asli ke Tom yang KW. Jadi Dr. Santoso mengaplikasikannya ke kloningan istrinya dengan mentransfer ingatan istrinya dulu ke istrinya yang sekarang yang kloning. Jadi udah paham lah maksudnya ya. Kalau masih bingung ulang-ulang lagi lah kata-kataku tadi. Aku pun bingung memang jelaskannya. Intinya begitulah. Nah, di sini F meminta mereka mengembalikan Tom yang asli padanya. Kalau tidak, dia akan membunuh kloningan istri si dokter ini. Padahal transfer ingatannya sudah hampir 100% di sini. Si dokter pun panik karena takut istrinya akan dibunuh. Jadi dia menyuruh anak buahnya untuk menyerahkan senjatanya dan mengembalikan Tom yang asli padanya. Dan terlihat Tom yang asli juga ditusuk oleh mereka di bagian perut. Dan saat Tom diserahkan pada F dengan slow motion, F menembaki mereka semua. Mereka semua pun tewas ditembaki si F. Setelah dari situ Tom dan F berlari keluar. Ternyata ada Tom satu lagi di situ. Nah, di sini F yang bingung yang mana Tom yang asli. Ditambah lagi keduanya memiliki luka tusuk yang sama. Kedua Tom ini sama-sama bisa meyakinkan bahwa mereka asli. F pun sangat bingung di sini. Ya jelaslah karena pikiran Tom sudah bisa dikopi 100% ke kloningannya ya. F yang sangat bingung pun langsung berencana menembak bayinya. Nah, di sini baru ada dua perbedaan antara Tom ini ya. Tom yang satu menahan dan melarang untuk membunuh bayi itu, dan Tom yang satu lagi menyuruh untuk membunuh bayi itu langsung. Nah, di sini F merasa Tom yang asli tidak mungkin mau bayi ini, jadi dia pun menembak Tom yang melarang untuk membunuh bayinya. Setelah kejadian itu, Tom dan F benar-benar menikah secara sah, dan setelah sah menikah mereka lanjut beradu kulit tentunya. Nah, di saat itu secara tidak sengaja F melihat bungkusan obat penguat kandungan yang diberikan Tom KW dulu padanya. Dia pun sadar bahwa Tom yang bersamanya sekarang merupakan Tom yang kloningan. Karena sudah ketahuan jadi Tom yang kloningan ini membunuh F dan membuatnya seolah-olah bunuh diri. Dan scene pun berpindah kembali ke tampilan awal saat Tom diwawancarai soal kematian F istrinya, yang mengatakan bahwa istrinya benar-benar bunuh diri. Dan film pun selesai. Nah, gimana? Bingung kan? Sebenarnya dia itu Tom yang asli atau palsu ya? Ada dua kesimpulan sih di ending film ini, kalau menurutku ya. Yang pertama, F memang salah nembak di awal. Dia menembak Tom yang asli dan membawa pulang Tom yang cloning. Atau yang kedua, itu memang Tom yang asli yang murka pada F. Ya bisa aja kan karena dia cemburu karena selama ini F bersama Tom yang cloning ya. Apalagi sampai punya bayi. Jadi yang mana yang benar ya? Nah, disinilah plot twist dari film ini sebenarnya. Oke, sekian dulu cerita dari film The Honeymoon Phase. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.